Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Perkenalkan, nama saya Sigit Prahyudi, NPM 1901011154. Video ini untuk memenuhi UTS, MK atau mata kuliah Al-Quran, Hadis dan pembelajarannya. Di sini saya akan menjabarkan soal jawaban UTS, MK, Al-Quran, Hadis dan pembelajarannya. Soal yang pertama yaitu bagaimana konsep merdeka belajar dan pendidikan 4.0. Konsep merdeka belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Soal yang kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Era revolusi 4.0 tidak hanya tentang penyediaan fasilitas pendukung, namun penekanannya lebih kepada persiapan pendidikan Indonesia sehingga lebih maju, mengejar ketertinggalan dengan negara-negara maju dan mampu beradaptasi dengan era revolusi 4.0 ini. Perbaikan pola pikir, mentalitas dan nilai-nilai merupakan hal mendasar yang perlu dipersiapkan. Dibutuhkan kurikulum yang mampu mengembangkan logika, bahasa, dan keaktifan siswa. Guru memberikan peran penting dalam pendidikan di era 4.0 ini. Ada 3 hal penting yang harus dilakukan guru, yaitu menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi. Untuk menyiapkan siswa menghadapi era revolusi 4.0 ini bukanlah hal yang mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis dan pembelajarannya dalam menanggapi tantangan era pendidikan 4.0 ini. Jadi setelah mengetahui karakteristik mata kuliah pelajaran Al-Quran, Hadis dan pembelajarannya, karakteristik siswa, maka pemilihan strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis harus disesuaikan dengan karakteristik tersebut. Beberapa strategi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran, Hadis antara lain, yang pertama yaitu strategi pembelajaran kontekstual yang disingkat CTL. 2. Strategi pembelajaran kooperatif. 3. Jigsaw learning. Langkah-langkah strategi jigsaw learning adalah: pilihlah materi pelajaran yang dapat dibagi menjadi beberapa segmen atau bagian. Yang keempat, number head together. Langkah-langkah strateginya yaitu meliputi: guru menyampaikan tujuan pembelajarannya. 5. Index card map, yaitu langkahnya guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. Soal yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 ini. Dalam video beri contoh cuplikan gambar atau video macam-macam media pembelajarannya. Jadi media pembelajaran pada dasarnya merupakan bagian dari media atau alat pendidikan, karena media pembelajaran salah satu bagian besar dari 2 bagian media pendidikan. Media atau alat pendidikan meliputi 2 macam, yaitu perbuatan pendidik atau biasa disebut software atau imaterial, mencangkup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman.
Yang kedua, benda-benda sebagai alat bantu atau bisa disebut hardware atau material, mencakup meja, kursi belajar, papan tulis. Ini papan tulis. Yang selanjutnya penghapus tulis, buku, peta, OHP, dan sebagainya lainnya. Yang kelima yaitu apa pendapat Anda, yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Al-Quran Hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diberikan untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin dan menghafal ayat-ayat yang terpilih serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pedoman hidup atau peluasan kajian dari pelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya sebagai bekal untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya. Dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19 ini di awal tahun 2020 telah menciptakan kebutuhan khusus untuk atau dalam proses pembelajaran dan perlunya menjaga jarak dan interaksi sosial atau social distancing, karantina dan isolasi sehingga setiap individu yang rekannya tidak akan terkena virus. Upaya tersebut dilakukan salah satunya dengan tujuan agar sistem perawatan kesehatan tidak kewalahan akibat meningkatnya jumlah pasien yang harus dilayani. Dalam keadaan darurat pandemi COVID-19 ini, pembelajaran model BDR atau belajar di rumah atau daring yang diajukan oleh pemerintah menjadi solusi terbaik buat saya sebagai calon guru. Namun yang menjadi kendala bagi saya adalah kurangnya sarana pendukung yang digunakan. Bisa jadi jaringan atau tidak mempunyai teknologi yang memadai dan kekurangan persiapan para peserta didik dalam menghadapi pembelajaran daring di rumah masing-masing. Baik, itulah tadi jawaban-jawaban saya mengenai UTS mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.